Halo, saya Baskoro Tejo. Sehari-hari saya bekerja di kantor ini sebagai arsitek, berpraktek, dan juga mengajar di 2 jurusan arsitektur di Bandung, satu di Universitas Parahyangan dan juga jurusan S2 di Institut Teknologi Bandung. Saya tidak punya studio pada awalnya, hanya kelompok kecil saja yang membuat skematik desain. Kemudian untuk dibangunkan tadi dalam proses desain itu harus ada desain development. HEPTA yang mengerjakan desain development-nya sebelum diserahkan ke kontraktor untuk dibangun. 20 tahun yang lalu mulai kerjasama itu, kemudian makin ke sini kami bergabung, Baskoro Tejo Associate dan HEPTA menjadi satu. Proyek yang paling menarik itu memang sulit ya, karena saya selalu menganggap tiap proyek itu harus ada yang menariknya. Proyek pertama saya yang membuat saya terkenal itu adalah salah satu Sonario Art Space ya. Dari sana proyek itu kemudian menjadi dikenal secara nasional, kemudian secara internasional juga. Setelah itu banyak proyek-proyek menarik yang saya dapatkan. Setelah itu saya punya milestone lah kira-kira proyek-proyek yang menarik ya. Dari sana saya mengerjakan proyeknya 3 ex-presiden kita. Ya. Pertama adalah Soekarno. Jadi di Blitar itu ada Soekarno Memorial Library, jadi perpustakaan proklamator Soekarno di Blitar. Itu satu kompleks yang sekarang menjadi daerah tujuan wisata yang setiap tahun itu ada 350.000 orang itu. Jadi sebulan berapa ribu itu ya ke sana. Ya kebetulan itu ada di samping makam Bung Karno. Jadi itu proyek saya yang menurut saya itu sangat monumental ya. Setelah itu saya mendapatkan proyek dari Yusuf Kalla ya. Itu proyek Kalla Tower di Makassar itu. Di Makassar waktu itu tahun 2010-an itu belum ada skyline yang tinggi dan menarik. Corporate image-nya Kalla Tower waktu itu dengan suatu menara Kalla yang dinamis itu akhirnya menjadi skyline baru di kota Makassar yang terkenal. Ya. Proyek high rise sampai 18 lantai pertama saya, yang kemudian dari sana kemudian saya mendapatkan proyek-proyek high rise yang berikutnya. Berikutnya itu proyek di ITB. Di tengah persis ITB itu ada Campus Center. Itu saya rancang ya 2007. Campus Center ITB ini menjadi suatu simbol baru ITB, ikon di ITB, yang itu milestone dalam proyek saya, membuat saya mendapatkan banyak kegiatan-kegiatan arsitektur yang lebih bagus lagi seterusnya ya. Kemudian saya juga merancang, banyak orang tidak tahu, ex-presiden SBY itu membuat museum Sudirman di kota kelahiran beliau di sana di Pacitan ya, itu juga. Terakhir saya mendapatkan membuat satu proyek yang baru yang heboh juga di Makassar, yaitu Universitas Islam Makassar ya. Ini suatu perkumpulan Islam yang terkenal di Indonesia yang membuat kampus itu, dan ini sekarang menjadi tren arsitektur atau cityscape baru di Makassar ini ya. Terus next project yang mungkin menarik itu nanti akan coming up, dan itu sekarang itu setelah mendekati pandemi ini saya banyak membuat proyek-proyek kecil, small project, proyek rumah tinggal banyak sekali, proyek kafe, proyek kantor-kantor kecil gitu. Karya arsitektur itu sebelum terbentuk
menjadi bangunan yang bisa dilihat itu jalannya panjang ya, dan biasanya dimulai dengan gagasan membangun ya, dari mana saja, bisa dari klien, bisa dari kebutuhan masyarakat dan sebagainya untuk membangun sesuatu. Nah, dari proses desain ini melampaui berbagai tahapan yang panjang sebelum desain itu jadi, yang melibatkan bisa sampai ratusan orang. Harus menerjemahkan keinginan dan kebutuhan dari klien ini untuk menjadi sebuah program ruang arsitektur ya. Jadi yang dibutuhkan misalnya ruang penerima tamu, ruang tidur, ruang masak dan sebagainya, dan berapa meter persegi. Ya, arsitek itu mempelajari kehidupan, karena arsitektur itu adalah ruang untuk hidup manusia melakukan kegiatan dalam hidupnya dengan bahagia. Arsitek tidak bisa kerja sendiri. Dia harus dibantu oleh teman sipil yang membangun atau menghitung strukturnya supaya tahan gempa, tahan beban dan sebagainya. Dia harus bekerja sama dengan teman-teman di elektro untuk perancangan lampunya. Dia harus bekerja sama dengan teman-teman dari mesin untuk merancang kalau ada eskalator, mesin lift dan sebagainya. Jadi arsitek tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan rancangannya. Belum menyebut dia harus bekerja sama dengan ahli landscape, ahli interior dan sebagainya. Ini riset pertama yang harus dilaksanakan oleh arsitek itu untuk membuat program ruang, ya. Ini harus riset kecil-kecilan ini. Sebagai contoh, dia diminta untuk membuat restoran misalnya. Dia harus membuat program ruang restorannya ini untuk berapa seat, terus model seatnya seperti apa supaya laku restorannya ini. Dia kan untuk membuat program ruang restoran ini pun dia harus riset daerah sekitar itu pengunjungnya siapa, kira-kira kelompok mana yang akan datang, kira-kira perilaku mereka, bagaimana menyukai atmosfer, ambience dari restoran sehingga restorannya harus laku. Itu riset pertama dalam program. Itu harus dilakukan oleh arsitek untuk membuat program ruang, program apa saja yang harus disediakan di situ. Riset yang kedua itu yang sangat-sangat lebih penting lagi adalah riset mengenai uang, kan? Uang, harga, ya, yang berkenaan dengan harga. Jadi misalnya dia membuat hotel misalnya, ya. Hotelnya mau buat berapa kamar nih di sini supaya return of investment, ya, supaya balik. Kalau 100 kamar mungkin kembalinya uang 10 tahun. Wah, kelamaan. Kalau kamarnya hotel ini hanya 20, mungkin sayang karena pasarnya mungkin yang ada 50 kamar ini yang pelakunya. Nah, inilah riset yang paling penting dari proses desain seorang arsitek itu adalah studi kelayakan. Yang ketiga itu seorang arsitek harus membuat riset mengenai kemajuan bahan-bahan. Untuk membuat struktur bangunan, atap, dinding itu selalu harus meriset dulu bahan-bahan yang ada dijual, kan, ya. Kemudian yang berikutnya itu riset yang tidak kalah pentingnya ini adalah riset mengenai lingkungan. Lingkungan tempat bangunan itu dibangun, ya, airnya dari mana, mataharinya kemana. Terus arsitek itu kan tidak boleh merusak lingkungan. Dia harus meriset apakah bangunannya itu nanti kira-kira akan membuat kerusakan lingkungan. Riset yang keempat ini itu memang betul-betul bahwa arsitek itu harus memperindah alam ciptaan yang di atas ini, tidak boleh merusaknya. Riset yang kelima nih, ya, sebetulnya banyak tapi ini kita sedikit aja lah.
Itu riset mengenai ini bidang yang saya tekuni untuk di S2 dan S3 sebetulnya, yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku dari manusia. Manusia ini sebagai makhluk hidup itu perilakunya berkembang. Sebagai contoh misalnya tren selera misalnya ya. Jadi selera atau tren orang itu berkembang terus dari zaman ke zaman. Ya. Tren sekarang mungkin 10 tahun lagi sudah tidak ada. Arsitek itu membangun itu untuk kalau bisa untuk generasi yang agak lama lah gitu, 3, 4, 5 generasi. Jadi dia sebetulnya harus bisa membaca tren generasi mendatang itu bagaimana. Kalau tidak, bangunannya jadi tidak laku. Atau tamannya kemudian dihancurkan orang. Atau kemudian bangunannya itu ketinggalan zaman dan sebagainya. Ya. Konsep saya untuk membangun itu adalah pertama kali di Bandung waktu itu yang saya konsepkan adalah bahwa bangunan itu hanya sebagai latar belakang dari karya-karya yang dimunculkan. Jadi bangunan itu demikian zero detail, jadi tidak punya detail sama sekali. Mendekati nol detailnya, karena itu tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada engsel, handle gitu tidak ada. Semuanya detailnya itu hampir-hampir nol karena fungsinya adalah untuk membuat membuat background untuk benda yang dipamerkan di depannya. Jadi arsitekturnya itu hanya sebagai background. EI Award untuk bangunan budaya kemudian diberikan ke Selasar Sonario Art Space itu. Arsitektur itu adalah applied science, ilmu yang diaplikasikan. Jadi mahasiswa itu sejak di bangku kuliah itu memang harus mempelajari aplikasi dari ilmunya. Salah satu contoh aplikasi ilmunya, salah satunya adalah warna cat. Ya. Jadi sejak mahasiswa itu saya sudah tahu. Saya sudah diberi tugas oleh dosen saya, karena ini applied science, survei ke toko cat. Kalau ditanya mengenal Mowilex dari mana, dari sejak kapan, ya sejak, lupa saya, itu sejak awal saya praktek sudah ada Mowilex. Ilmu arsitektur itu adalah ilmu yang harus dibagikan ke junior, karena ilmunya ini turun-temurun berdasarkan pengalaman jam terbang. Jadi semua arsitek itu saya ajak sebetulnya untuk menuliskan pengalaman-pengalaman ini untuk selalu apa yang ditemui di praktek dibawa, ditulis untuk dibawa diajarkan ke kampus atau ke calon-calon arsitek. Untuk itulah saya menulis apa yang saya desain. Dari buku pertama kan desain-desain saya tahun 2000 sampai 2012. Buku kedua 2012 sampai 2020. Nah ini 2020 sampai 2025 itu saya akan mengeluarkan nanti small project. Di pandemi ini kemarin itu saya mendapatkan banyak proyek-proyek kecil yang menarik seperti gerbang, rumah sakit, seperti toko, rumah, renovasi rumah, begitu-begitu ya. Ternyata small project itu membutuhkan detail yang lebih rumit dan lebih terukur karena budgetnya memang rumit gitu. Sehingga milih cat saja mungkin harus dicari cat yang rumit harganya. Gitu. Jadi begitulah. Jadi small project ini buku saya mendatang ini akan lebih banyak detail, dan mungkin karena banyak detailnya maka di sana elemen cat akan masuk. Arsitek muda sekarang ini sebaiknya memang harus banyak belajar dari arsitek yang lebih senior, yang karena hakikat
dari ilmu arsitektur itu sebetulnya adalah jam terbang. Ya. Jadi banyak arsitek muda melupakan proses magang ya dalam menambah pengetahuan kearsitekturan ini. Karena hakikat dari ilmu arsitektur itu, bertambahnya ilmu arsitektur itu, ya, berkembangnya body of knowledge dari ilmu arsitektur itu adalah dari lapangan.